Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhulir ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallah wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para bapak haji, para tokoh masyarakat, para ibu-ibu ustazah, wabil khusus fil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pimpinan Majelis Taklim memperingati Isra wal Mi'rajnya Perumahan Semer Indah RT 003, yaitu Ustazah Nurul Fitriyawati ya. Kita doain beliau, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al Jannah. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang baru saja menyampaikan sambutannya Ibu Lurah ya, istri dari Bapak Lurah Zainal Abidin ya. Kita doain, mana orangnya? Oh, jadi Bapak Pulung ya. Belum jadi meremeng banget. Kita doain beliau biar panjang umur, berkah kehidupannya, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati pula para ibu-ibu ustazah, yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, karena emang saya bingung kagak dikasih catatannya ini. Dia takutnya salah nyebutin merek, Sima, Simi, Spasimu, Pasama, kita nggak tahu dah. Yang penting kita doain, mudah-mudahan ibu-ibu ustazah dan ibu-ibu yang hadir di hadapan saya ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang duduk walaupun terik panasnya ini, mudah-mudahan ibu-ibu calon masuk surga. Amin. Masuk surganya nyawa cuma 3 ini. Bu,
Saya mau nanya, ibu masuk surga mau nggak? 4 orang yang nyawa. Ibu-ibu mau masuk surga apa kagak? Mau. Mau masuk sendiri apa dimasukin? Hah? Saya nanya ini. Mau masuk sendiri apa dimasukin? Masuk sendiri. Emang bisa masuk sendiri, Bu. Tapi ya saya yakin ibu-ibu yang hadir di tempat majlis yang penuh keberkahan ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, kumpulnya kita nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah nanti mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul bermuajahah bersilaturahim dalam rangka memperingati peringatan Isra wal Mi'raj yang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema semangat Isra Mi'raj untuk menguatkan ketakwaan dan keimanan serta persaudaraan dan persatuan. Musola Al Jannah Perum titik Semer Indah RT 005 RW 003 Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Bekasi. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menjadikan turunnya cucuran rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita Nabi Yuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang udah pukul jam 3 kurang 5 jam. Ibu, saya ngomong agak panjang-panjang, pendek aja. Ibu-ibu mendingan milih yang mana, panjang apa yang pendek? Panjang. Hah? Panjang. Ngaji mah Bu jangan panjang-panjang. Panjang kalau agak masuk, mendingan mana pendek masuk? Hah? Cuma nanya ini. Ngaji mah jangan panjang-panjang. Panjang kalau agak masuk, mendingan mana pendek masuk? Panjang masuk. Mentok. Bu, saya tidak berpanjang kalam di sini. Ya karena saya di sini hitung-hitung saya silaturahim sama orang kampung Semer Indah ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadikan satu tanda bukti agar kita diperjumpai lagi kelak di yaumil kiamah nanti di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu pada sehat Bu? Sehat Bu? Sehat. Saya doain mudah-mudahan sehat badannya dan sehat kantongnya. Nenek-nenek dia buat amin. Bilang sehat kantong aja ya Bu. Karena zaman sekarang kalau kita ngandelin sehat badan doang, kantong agak sehat, tetap aja orang pagi-pagi pada nyarap, kita ngempe depan pintu udah baca kita tentelenin bari melongo. La ilaha illallah ya Bu. Tapi saya yakin ibu-ibu yang di hadapan saya ini ciri-ciri ibu-ibu yang sering rajin duduk di majelis taklim. Amin. Kelihatan mukanya orang-orang ahli ibadah nih di hadapan saya ibu-ibu. Kelihatan mukanya tuh cerah-cerah semua. Kalau tangari uang-uang. Ya Bu. Bu, sehat Bu ya. Ya udah penting sehat aja dulu. Ya Bu. Penting kita duduk bareng begini, kita tawa bareng-bareng di majelis taklim kan enak, bener Bu? Barokah dari silaturahim kita hadir dari peringatan Isra wal Mi'raj. Jadi antara kita nggak ketemu jadi ketemu sama tetangga. Bener Bu? Orang yang menyambung tali silaturahim, insya Allah orang itu akan diberikan panjang umur. Yang penting kita minta kepada Allah agar kita diberikan panjang umur dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyambung tali silaturahim akan diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang mubarakah. Alhamdulillah. Mana buktinya kalau ibu-ibu yang menyambung tali silaturahim akan diberikan rezeki? Mana buktinya? Tuh depan ada kue pastel, ya, ada jeruk, ada pisang. Coba kalau di rumah ada mi'raj, lagi melongo aja, nemu itu jeruk, lah kagak. Taruh kita membeli juga mau sekilo masih 16.000.
Ya Bu, itu yang bisa rada-rada mau dikit, yang rada mahalan dikit kan ada yang merek Pontianak, ada macam-macam ya. Kalau yang Mandarin rada mahalan, dia rada kelang, dia kulitnya rada tebel. Ya Bu, tapi barokah dari silaturahim, ibu-ibu hadir di peringatan Isra wal Mi'raj, Allah buktikan tuh rezeki Bu. Rezeki itu bukan berbentuk hanya makanan. Rezeki itu bukan berbentuk hanya dengan duit. Rezeki itu kita diberikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu udah memanda dari tadi pagi, ya Bu, sampai tengah hari uang-uang begini. Kalau bukan karena tanda keimanan dan ketakwaan ibu-ibu, masa mau duduk begini? Bener Bu? Mau ngelekeb, ya. Kalau bahasa orang Inggris nyeromong ini kita kayak diungkep ini tuh. Bu, sehat Bu ya. Tadi kita udah dengerin tuh, Ibu Lurah udah menyampaikan yang begitu lantangnya. Saya baru nyampe nebak, saya dengar kata Saleh, suaranya suara keingetan almarhumah Ibu Ustazah Haji Habibah. Suaranya kan lantang, iya ya. Kenal Bu Ustazah Habibah? Saya pikir tadi, wah ini Ustazah Habibah apa siapa ini? Nggak taunya istri Pak Lurah. Ya Bu, beliau Masya Allah suaranya lantang banget. Orang lek-lekannya ada 3 atau 2 tahu dia. Suaranya lantang, kacamata juga mereneng ya. Ya ilah, emang di babak ulung banget, emang di doang yang nyala tengah-tengah. Ya Bu, Bu, kita doain mudah-mudahan Ibu Lurah biar panjang umur, berkah kehidupannya Bu ya. Ya, jangan Bu Lurah doang, saya doain ibu-ibu juga nenek-nenek. Ya Bu, biar pada sehat. Saya doain mudah-mudahan tahun depan ibu-ibu butakan sini mudah-mudahan bisa pada berangkat haji. Mau berangkat haji Bu? Punya duit? Dah. Kagak punya duit yang mau berangkat haji, tapi nggak ngapa-ngapa Bu. Yang penting kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niatkan mudah-mudahan panggilan saya ini bisa mengunjungi rumah Ka'batullah, rumahmu ya Allah. Yang namanya rezeki nggak ada yang tahu, bener Bu. Bu, tetangga saya nenek-nenek tiap hari Minggu habis pada jor tengah hari uang bisa ngaji sama saya. Dia berapa tahun yang lalu udah punya perniatan pengen haji, kagak taunya tanahnya dijualin mulu sama cucunya sampai geledek gitu dia. Iya, nama tanah uangnya dengan setengah hektar mau dijual-jualin aja. Enggak karena memang doanya itu tulus tuh nenek-nenek pas pulang ngaji nyebrang ke jalanan ketilis mobil. Pas ketilis mobil kakinya meletot begitu tuh. Kebetulan yang nabrak orang kaya. Yang namanya orang kaya ngerasa punya salah, dia turun langsung kemana? Turun dari mobil, dipegangin, wah agak apa wah, agak katanya cuma kaki gua ada meletot ini dikit, udah wah saya bawa ke rumah sakit, ayo. Nggak taunya cuma dikit doang, dia tergores ini, kalau bahasa kitanya mah besut. Tuh bahasanya dibawa ke rumah sakit tuh Harapan Indah, sampai di situ dikasih perawatan, pulang langsung seger. Karena ini orang kaya, kebetulan yang nyerempet ini orang kaya yang habis menjual tanah, kan duitnya banyak. Karena ini orang kaya, ingat ya Allah, dengan kejadian ini saya jadi ingat, saya baru buat nerima rezeki darimu ya Allah, melalui saya jual tanah, zakat saya belum keluarin, peninggalan nenek dikasih duit 120 juta. Alhamdulillah, tinggal besut doang dikasih 120 juta. Akhirnya tuh nenek-nenek langsung ngapain? Daftar haji. Akhirnya itu nenek-nenek bisa berangkat haji. Alhamdulillah, Ramadan udah di hadapan kita. Bener Bu? Nggak terasa baru tahun kemarin kita puasa, sekarang ketemu lagi ya Bu. Bener? Tahun kemarin Ence Anu, Amang Anu, Wa Anu masih ada, sekarang udah kagak ada. Yang namanya maut mati nggak ada yang tahu. Bener Bu? Yang namanya mati ngacak bisa jadi ini yang ngomong megang mic belakangan, ibu-ibu sini duluan. Atau sebaliknya, ibu-ibu duluan, saya belakangan. Yang namanya mati, yang maut itu namanya ngacak, nggak mikirin tuh kuntet, nggak mikirin gemuk, nggak mikirin miskin, nggak mikirin kaya. Waktunya mati, waktunya malaikat Ijrail mencabutnya, cabut. Ijrail, saya mau nyarap dulu nih, jangan cabut dulu. Lah, kagak cabut, walaupun belum nyarap juga. Bener Bu? Makanya ada satu riwayat menjelaskan malaikat Ijrail paling takut mencabut nyawa hamba Allah ketika orang itu sedang duduk di majelis taklim. Bu, malaikat Ijrail paling takut mencabut nyawa hamba Allah ketika lagi sedang duduk di majelis taklim. Seandainya tadi habis badai subuh malaikat Ijrail laporan, ya Rob, saya pengen mencabut nyawanya orang perumahan Kampung Semer Indah.
Udah kelihatan banget ini orang situ, saya pengen cabut nyawanya, ntar tangari wong-wong. Ya udah, Il, lu turun ke muka bumi, hati-hati lu salah cabut. Turun nih malaikat Ijroil, nyari Ibu Rohimah, Ibu Fatimah, nyari Ibu Nurul, saja Nurul, diimplong di rumahnya kagak ada, di dapur kali kata Ijroil kagak ada juga. Kali di pangkeng kagak ada juga, dicari sama malaikat Ijroil. Ijroil kalau turun dari atas langit ke bumi sembari ngancem, pengen mencabut nyawanya orang kampung Semer, perumahan Semer Indah. Dia turun nyari dari pagi kagak ketemu. Dia ngimplang deket gang. Diimplang dah. Oh, no, orang-orang pada yang hari ini gue pengen cabut nyawanya. No nih pada ngapain? No dia. Daripada ngumpul aja bejubel. Kagak taunya pas diintip malaikat Jibril. Lagi pada mi'raj Romana. Walaupun itu tendanya Romana sepotong-sepotong begitu, Romana hawanya lagi nyerombong aja, mau lagi pasangin Romana percuma katanya begitu. Malaikat Ijroil bu, balik lagi laporan. Ya Rob, ini orang perumahan Semer Indah yang hanturan hari ini saya pengen cabut nyawanya. Pada mi'raj di musola al-jannah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Ijroil, jangan kau cabut orang perumahan Semer Indah. Karena sebab orang yang lagi pada itu, lagi pada mi'raj, lagi pada untuk ilmu, lagi duduk di majelis taklim, jangan lu cabut. Kapan lu cabutnya? Ya Rob, mau dicabutnya? Ntar kalau mau cabut, ntar pulang mi'raj. Kemana kagak ada yang pulang? Makanya orang yang sering duduk di majelis taklim akan diberikan suatu keberkahan panjang umur. Alhamdulillah. Mana buktinya panjang umur? Nih nenek kalau begini kan enak tawa bareng-bareng ya Nyak. Enak kan? Kita tawa bareng-bareng. Enak ada temen nah. Coba kita sama tetangga kekesalan aja sama saudara ya sudah, maka gak akur-akur kali saja kayak air minyak. Ngaji ya kagak, sama guru ada gedeg bayang ya kagak. Orang-orang pada mi'raj dia ngempe depan pintu lagi kesalahan aja, lembari melotot, tawa dek-dewek. Lah, berabe yang begitu. Bu, tuh kalau kita tawa bareng-bareng kan enak, bener Bu. Orang yang tawa di majelis taklim itu dapat pahala. Coba kalau tawa dek-dewek kan di rumah, pahala apaan? Yang ada lakinya begitu. Nah ini bini gua udah lama ini begini. Bu, nih berkah ibu-ibu. Kalau kita berbicara, kita kembali ke tema kita. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu artinya apa Bu? Isra Mi'raj itu artinya perjalanan di waktu malam. Makanya ada nenek-nenek atau ibu-ibu habis berantem sama lakinya jam 12 malam. Dia bungsel pakaian. Dia bopong jam 12 malam. Ketemu tetangga, mana Cek? Mau Isra gua. Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Makanya ibu-ibu jam 12 malam habis berantem sama lakinya, gua buntelan pakaian, kalau tetangganya nanya, "Mana Cek?" Isra. Lain Bu ya, itu namanya orang puri. Bu, emang begitu seorang wanita Bang. Wanita itu Hawa artinya mangap. Hawa, mangap. Nolaki Adam artinya mingkem. Makanya ibu-ibu tahu sejarah tuh dalam Al-Quran. Hai Adam, kata Allah, uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, masuk engkau ke dalam surga. Nikmatin apa yang ada di surga. Lu mau minta apa aja, gue bakalan kasih. Cuman kata Allah, laranganku satu. Jangankan kau makan, deketin aja nggak boleh. Apa tuh buah khuldi, Bu? Jadi Nabi Adam dapat larangan nggak boleh makan buah khuldi. Tapi ketika Nabi Adam dan Siti Hawa sudah masuk ke dalam surga, akhirnya Nabi Adam digoda oleh iblis. Tahu Bu iblis? Iblis yang terbuat dari api. Makanya api biar kata kecil bagaimana? Coba ibu hidupin dah. Nggak ada yang ke bawah, pasti atas semua. Makanya orang yang terbuat dari api biasanya rada belagu, rada sombong. Paham ini Bu? Itu orang yang belagu. Kalau jalan sama tetangga gak pernah yang ke bawah, yang diangah. Pas depan batu bangkong jatuh tengkurap, bibirnya jontor. Mengarah kata apa begitu hidup? Bu, nih iblis karena saking gedegnya sama Nabi Adam, dibisikin tuh Adam sama iblis, Adam,
Adam, makan tuh buah khuldi. Polok udah lu orang belah, orang plek lu sama bini lu. Khuldi artinya kekal. Lu polok nih buah khuldi, lu bakal kekal di surga. Karena Nabi Adam dibisikin, digoda sama iblis agak kena, Bu. Nih biar tahu sejarahnya. Karena iblis akalnya rada banyak, oh lakinya gua goda agak kena-kena, ini Adam. Wah ada bininya ini Hawa. Tuh, gua goda ini bininya nih Hawa. Namanya Wadon. Bu. Wadon. Ini Siti Hawa dipanggil sama iblis, suaranya rada lain. Tadi kan iblis manggil Adam, Adam, makan buah khuldi. Adam, makan buah khuldi. Tapi kalau ketika iblis manggil bininya Nabi Adam, Siti Hawa manggilnya udah lain nadanya. Makan tuh buah khuldi. Khuldi artinya kekal. Bolok sama laki lu orang belah. Tuh, Bu. Karena ini Siti Hawa dibisikin, ditompok kupingnya sama iblis yang namanya Wadon, Bu, ditompok kupingnya. Nah, ninggalnya Siti Hawa merem mendelik. Ya, Bu, geli merem mendelik dia. Orang manggilnya begitu Hawa. Tuh. Akhirnya sekali, dua kali, tiga kali kena tuh Siti Hawa digoda oleh iblis. Ketika dimakan tuh buah khuldi oleh Siti Hawa, akhirnya Siti Hawa dapat bisikan lagi. Hawa, ajak ono laki lu, masa lu dewekan, ajak ono laki lu. Makanya laki Adam diawe sama Siti Hawa lah berabe. No, bapak-bapak no laki-laki, dirinya kan keker banget. Ya, ketika Hawa ngawe, lah tepo jadi kerupuk ulen. Bener nggak Bang? Lah Hawa kan artinya mangap, Adam mingkem. Makanya laki biar katanya gede kayak lengan, lah kepolok sama Hawa. Bu. Tuh sejarahnya Adam sama Hawa. Nabi Adam sama Siti Hawa, Bu, karena punya satu kesalahan udah masuk surga sampai dikeluarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu kesalahan. Udah di surga dikeluarin. Cuman satu kesalahan aja. Coba model kayak kita. Salah, saban hari, agak pernah nangis. Nyengir. Mana cek noson. Ya Bu, agak pernah nangis. Girang aja ya. Ya, dosa sama laki ya sudahan. Bener Bu. Ya, laki lagi tidur. Bang bangun apa lu tengah uang mau tidur mulu kata sakit makna doyang lu. Sebenarnya Bang gua kawin malu sebenarnya gua agak mau banget kan gua ngenak aja nyam gua diantupin. Laki diungkit-ungkit kagak boleh nya. Nggak boleh Bu. Makanya ketika Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat neraka. Ternyata di neraka lebih banyak wadon. Bu. Di neraka ternyata banyak wadon yang masuk neraka. Nenek kagak nerima banget, so taubat lu Ustaz. Misalkan, kan begitu. Yang dikatakan penghuni neraka banyakkan wanita adalah wanita yang ciri-cirinya yang semasa hidupnya hunna yakunnal asir, yang nggak pernah nerimain, yang nggak pernah bersyukur atas yang diberikan oleh suaminya. Suaminya ngasih duit belanja 50.000, dia nyautin dikasih cepek biang kasih pegong, dia nyukupin apaan Bang, belum beli beras, belum belanja, belum beli gas, belum anak jajan. Orang mah Bang kerja di proyek, apaan ke colong-colongin. Ya Allah, laki suruh nyolong. Ada di sini bini begitu? Hah? Nggak ada. Alhamdulillah. Iya, ono bini sono, bukan di sini. Kalau di sini mah insya Allah sama kayaknya ya. Bu, orang mah kalau diberikan rezeki oleh suami kita terimain. Neng, uang belanja alhamdulillah abang dapat rezeki. Hari ini abang dapat 100.000. Alhamdulillah Bang. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan ini mudah-mudahan ada keberkahan buat kita dan anak-anak kita. Abang mau makan apa Bang? Tuh ditanyain. Abang udah kopi apa susu? Tuh. Makanya kalau sama suami kudu sayang. Bu. Sama suami kudu sayang. Tapi sebalikin lagi, jangan kebuatan sayang sama laki. Jangan kebuatan demen sama laki. Nenek agak nyawa agak nerima banget. Ustaz bagaimana? Saya sedang demen sama laki, maka dikata kagak boleh ngomong demen sama laki. Bu, saya bilangin sama ibu-ibu sini, jangan kebuatan demen sama laki. Kenapa Ustaz? Ada alasannya. Nih nenek tiap hari apa nih Ustazah ngaji? Jumat.
Kan habis sholat Jumat tengah hari ngomong ya, ibadah johor. Ibu-ibu kan kalau namanya lagi mau nungguin jamaah yang lain sembari sholawatan, bener nggak? Bener. Nih makanya kagak boleh demen sama laki. Ibu-ibu kadang sholawatan sembari nungguin ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula. Kalau ibu-ibu majlis taklim kan ada aja syairnya ya, diterusin sama ibu-ibu tuh. Walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berharga, kan begitunya ya. Suami menangis sebelah mata sambil memikir siapa gantinya. Bu, tuh makanya saya bilang jangan buatan demen sama laki. Artinya bukan berarti kita nggak boleh demen sama laki. Jangan kita demen, buatan demen buat sama laki jangan melebihi cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Sama laki biasa-biasa. Intisari dari kita mengadakan Isra wal Mi'raj, karena Rasulullah mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat yang 5 waktu. Makanya ibu-ibu yang pernah umroh, yang pernah ke Mekah, itu di Masjid Nabawi di pojokan samping mihrab ada tulisan as-sholatu wa imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Ini tenda nggak bakalan bisa berdiri tanpa adanya tiang. Begitu juga kita. Kalau kita ngaku orang Islam tapi nggak pernah menjalankan sholat, berarti orang itu tergolong orang-orang yang menghancurkan agamanya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Kita kudu jalanin zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau 5-5-nya kita jalanin, nih bu, nih dalil aklinya, nih jempol, nih telunjuk, nih jari tengah, nih jari manis, nih kelingking. Kalau 5-5-nya ini kita berfungsi, kita jalanin, ntar ustazah baca doa, kita makan aduk-adukan jengkol, kan enak nyogronya. Paham bu? Artinya Islam kita, agama kita sempurna. Ngaku kita orang Islam, johor kita jalanin, asar kita tinggal ya bu. Maghrib kita jalanin, isya pules, subuh ya sudahan, mau kesiangan mulu ya bu. Seharusnya sholat yang 5 waktu jangan pernah kita tinggalin. Karena sebab saya bilang tadi, yang namanya umur kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi Ramadan di tahun ini yang terakhir untuk kita, bener bu? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi ini bulan Sya'ban yang terakhir untuk kita, belum tentu kita diperjumpai lagi oleh Allah. Makanya orang yang merasakan bulan Sya'ban adalah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Kemarin bulan Rajab kita suruh berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Bu, kemarin bulan Rajab udah kita lewatin. Makanya dalam satu riwayat menjelaskan Rajab itu adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rajab itu mendapatkan julukan litathiril badan. Apa itu litathiril badan? Kesempatan kita untuk membersihkan badan kita, tubuh kita dari segala penyakit-penyakit tubuh. Makanya disunahkan kita untuk berpuasa di bulan Rajab. Sekarang kita udah masuk kemana? Ke bulan Sya'ban. Sya'ban itu julukannya litathiril qalbi. Apa itu litathiril qalbi? Di bulan Sya'ban ini bu, kesempatan kita untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan batin kita, agar kita tidak mempunyai rasa benci, degil, kesel sama tetangga antar sesama manusia. Tubuh. Makanya tadi Bu Lurah ngomong, di lagi bulan Ramadan, makanya majelis taklim mengadakan tawakufan. Di tawakuf sebelum doa tuh sembari salam-salaman, bener Bu? Saling maaf dan memaafkan, bertujuan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita dalam keadaan bersih bu, hati kita.
nggak udah ada rada gedeg sama laki, udah nggak ada rasa gedeg sama tetangga, bener. Kalau kita kok gedegan aja sama tetangga, ya ilah pagi-pagi kita belanja di pasar, pas ketemu tetangga yang kita gedegin, itu mukanya melengkung, itu kayak wow, tahu melengkung? Itu gedeg gitu. Ya ilah enak banget ngetin itu, mana mobil kelang banget sih. Tetangga mobil ada kelang. Bu, melihat manusia jangan dari kesalahannya. Sebenar-benarnya manusia pasti punya kesalahan, dan sesalah-salahnya manusia pasti punya kebenaran. Mana kalimatnya? Kita juga nyadar diri sebelum orang itu nyakitin kita, ya kita berarti nggak boleh nyakitin orang. Bener bu? Bener bu? Makanya di bulan Sya'ban ini kesempatan kita litathiril qalbi, bersihin hati kita. Yang kemarin-kemarin Ramadan kesel aja sama orang, kudu kita ilangin. Bener bu? Apalagi jadi orang baperan, waduh, kesinggungan, dikata begini kata begitu, lah kayak tetangga saya nenek kesinggungan banget, lagi nyarap saya arahin, wah lagi ngapain tuh nyarap, pas kira dia arahin, makanan nambah. Bu, adat doang digedein. Makanya kalau kita hidup, kalau iman dan takwa kita masih tertanam dalam tubuh kita kudu nerimain bu. Biarin orang mengata apa kek, biarin orang mau ngomong apa kek. Karena sebab orang itu matanya terbatas pandangannya, bener bu? Contoh, ibu-ibu melihat saya pakai baju koko warna apa ini? Putih. Sorbannya warna apa? Tahu nggak kaos oblong di dalam warna apa? So tahu. Ada nenek putih, ada yang bilang hitam, abu-abu. Salah. Yang bener adalah hijau stabilo. Paham bu? Makna kalimatnya, pandangan manusia ada batasnya. Kadang baru ngeliat udah memponis orang, udah kata begini, gue mau tahu nggak cek, gue mau tahu banget itu dia kemarin, ya ilah gitu makan dikata makan masa kena ini goreng lengket dimakan pahit sok aja, ya gue tahu banget itu dia, ya ilah. Kadang urusan orang kita so banget tahu, bener bu? Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, cuman jawab yang cepet ya, bu. Tapi ini ibu-ibu nggak pernah ngomong-ngomongin orang kan kagak ya? Kagak pernah daging sama orang kan kagak ya? Saya pengen buktiin, saya tanya, cuman ibu-ibu harus langsung jawab ya. Sekarang ibu-ibu di lubang dalam tubuh ibu ada berapa? Ada yang 9, ada yang 11 ya bu, ada yang 10. Berapa hayo? Ntar pulang dari sini hitung dewek di rumah. 1, 2, 3, 4, hitung nanti di rumah ya. Artinya apa? Lubang dalam diri kita aja kita kagak nyanda belajarin buat diri kita. Paham ini nggak bu? Kadang kita ngomongin orang selalu nggak tahu. Cek, gue tahu banget itu dia. Ya, ilah mana kebetulan. Ya, udah gue tahu banget kan. Ya, udah dah. Digoreng lengket, dimakan pay, disokannya, bisa teh antri, makan saya betul. Ya, udah gue sama dia. Nggak boleh bu, kita ngomongin orang. Apalagi bulan Sya'ban ini nih. Ini bulan Sya'ban litathiril qalbi, kesempatan kita untuk membersihkan hati kita. Makanya usaha aja nih ngadain tawakupan nanti, salaman, merinding kita kalau dengar salawatan. Emang dengar setahun sekali, bener bu? Sembari salaman, ada yang matanya cetek aja. Cek, gue minta maaf apa cek? Iya, mari lo lewat gang gua, lu gue selengkat apa jatuh kurang. Kan begitu ya, sembari salawatan tuh. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syarah, marhaban syahra siyami. Nenek-nenek di pojok lagi asal-asal aja. Gue inget engkong lu. Mari-mari masih keker engkong lu, karena udah kagak ada. Kan begitu ya. Acara tawakupan nangis pada ngasok-ngasok kan. Salam-salaman nangis. Namanya nangis setengah jam lapar. Biasa kan tawakupan ada yang masak ya bu ya. Tahu nih masak apa kagak? Hah? Kalau saya baru nyampe, kopi masih melepuh, mana? Belum saya acan-acan. Iya, baru minum dikit doang, suruh naik langsung. Padahal saya tadi nungguin di depan lama, bu. Tadi saya nungguin nebak di sini sebenarnya nungguin lama itu di gang. Saya lagi bingung, ini masuknya kemana ini ya? Nggak taunya berhubungan sama saya, ustaznya lagi nyanyi. La 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 la. Ya
ilaha illallah. Boleh jadi saya nelfon kagak diangkat-angkat. Nggak taunya lagi nyanyi. Gua udah demen banget sama mic. Makanya kaget gue gede nih saya megang mic mana nyala. Buat ini warna merah. Bu, kalau ibu-ibu sedemen yang apa? Enak resep apa aja ada seninya. Bener Bu? Ngadain tawakufan, ngadain Isra Mi'raj, kadang pada latihan ke malam Senin tuh, habis johor, kadang habis maghrib, ngapain? Latihan rebana, ya Bu. Tuh, belajar intro dah tuh ya. Kayak tadi kan saja ada nyanyi gambus ya. Tuh, kan latihan udah lama itu latihanannya. Ya, ada yang latihan rebana, latihan intro kan lama, 3 bulan, ada yang 4 bulan. Iya, iya udah ya. Taruh sini ya. Iya. Oh iya, Iya emang seret banget ini emang. Bu, kalau majlis taklim ibu-ibu enak, apa juga jadi seni, bener. Ngadain acara apa juga, persiapan berbulan-bulan yang lalu. Belajar itu, iya Cek, besok kan kita asrokol nih, bagaimana caranya kita rebana, kita biar ada enakan dikit ini, bagaimana kita latihan ini ya. Jangan panggil itu, diundang namanya pelatih sampai ngajar sampai nyelam. Tabuan agak ketemu-temu juga. Akhirnya ketemu juga tuh berbulan-bulan diajarin tuh intro sama pelatihan tung jengen kan begitu ya Bu, kan gitu ya kan begitu ya tuh. Makanya besok kalau bulan puasa di masjid di mana kalau ada festival rebana itu taburan enak-enak banget Bu ya Bu, yang selok mana, yang ritem mana, yang kotek mana ya Bu. Kalau kita di besok bulan puasa resep. Kalau ibu-ibu biasanya sering ngikut musabakoh, pas ngikut musabakoh nasi dariyah dah ya, bahasanya rebana latihan itu ya. Tak tung begitu ya, kakinya begini-begini aja, dengan begini-begini aja ya. Itu maksudnya apaan? Orang ada gerakan nanya, ngerembik aja, kain begitu ya. Vokalisnya tuh tangannya begini, ya Bu, maranin mic, kan tabuannya beda itu. Tak kan begitu Bu ya. Ya Bu, dari jalan, ya, kan jualannya jauh dia, merombongannya kan megar dulu dia megar. Orang di nabunya begini aja tuh. Kalau vokalis tengah-tengah dia jalanan asal giran tuncelep berhenti udah. Bener Bu, asal giran tuncelep berarti itu vokalisnya udah depan mic tuh. Ya Allah, kalau ibu-ibu enak di majlis taklim, ibu-ibu paling rame enak, namanya Hawa mana. Ibu-ibu recet banget, kadang gurunya jelasin baru separuh buka kitab udah nanya aja, Ustaz cuma nanya. Ya ilah, padahal itu Ustaz belum jelasin, belum apa, baru buka kitab udah main nanya aja, recet banget. Ya Bu, biasanya ibu-ibu yang suka nanya mulu, yang recet banget, biasanya yang ngaji agak bayar-bayaran itu. Bu, kalau urusan agama, urusan ngaji kudu royal. Lagi jalan-jalan doang ke Pantai Salira kemana tahu, gua ongkos gua gopek lah, masih ngerendang aja melaki Bang, ini kagak cukup ini Bang. Gua muntah gua beli apaan begini lah, gopek lah kurang ini Bang. Gerang ngaji juga ilah murid goceng melecek banget. Bu, apalagi nih besok nih momentum apa, hari raya Idul Fitri, banyak ustazah yang punya murid. Ustazah di rumah tuh mangga, murid-muridnya tuh WA, kan dia punya grup ya Bu, murid-muridnya di grup. Cek, ini kapan kira-kira kita lebaran sama guru ini ya? Kita kan orang ada 40, apa gimana kita besok lebaran sama guru malam Senin aja kali ya, kita patungan arang goceng. Bu, lebaran rumah guru patungan arang goceng. Marah goceng doang itu patungan. Bu, seadu-adunya makanan di rumah gurunya dimakanin gegarasin. Ya Bu, masih ngomong aja itu muridnya. Ustazah ada plastik apa? Anak saya doyan banget ini manisan kolang kaling. Anak dijual. Bu, ya ilaha illallah, kondangan lebaran goceng. Minta plastik. Bu,
Nih, makanya dengan adanya momentum Isra wal Mi'raj, dikit lagi bulan puasa, setiap majelis taklim mengadakan tawakufan penutupan sementara menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mendingan aja punya murid. Oh iya, Cek, besok kita kan penutupan ini ya. Kita kan selama ini kita ngaji udah 5 tahun ini mau saja kita ini ya. Mudah-mudahan kita patungan apa orang 1.800.000, apa 1.600.000 ini seorang. Murid seorang 1.800.000. Kira-kira bagaimana? Wah, jangan kan ustazah, ustaz guru mana seterap kita, bener bu? La ilaha illallah, antum mah uruk bu, uruk ngaji sama guru setahun sekali abur. Apa seorang gope, apa orang 1 juta, apa orang 5 juta, itu begitu. Ini sama guru utak banget, ilmunya doang kita ambilin. Mulai bocah sekarang ngaji mengaji sama gurunya, pas pulang ngaji ayam gurunya dicolong. Brengsek buat nih murid yang begini. Ya ilaha illallah. Bu, saya di kampung saya di musola, alhamdulillah anak-anak muda ngaji ada 105 orang. Alhamdulillah, tiap malam Senin bayaran. Itu anak muda butakan saya begitu, maka kalau assalamualaikum Pak Sebat, assalamualaikum. Wah, ini bocah mau bayaran ini. Iya, saya ngucap begitu. Saya guru, saya mewakili teman-teman saya nih. Saya mau bayarin nih guru 1.000 beli 5. Bu, iya, kita malam muda sampai antak. Bayaran 1.000 beli 5. Ya ilaha illallah, bagaimana guru kampung tentu kagak pegangan tiang. Bu, ya ilaha illallah. Urut setahun sekali nih penutupan pengajian. Pikirin ustazah. Ilmunya masya Allah tanpa guru, mohon maaf bu, kita nggak tahu tuh alif lempeng. Bener bu, tanpa guru kita nggak bakalan tahu tuh waw melengkung. Tahu nggak bu? Kalau kagak, tanpa guru kita nggak bakalan tahu tuh lam alif keblebed. Kagak bakalan tahu. Itu barokah dari siapa? Ajaran dari seorang guru. Seandainya ilmu yang manfaat dibandingkan dengan harta, berapapun nggak bakal bisa kebayar. Oh, nenek-nenek cetong mana? Bang, bari ngancam ini dia. Bu, ini saya ngomong kagak kadang-kadang, emang apa adanya, real. Bener bu? Iya, beli handphone 1.800.000, 1.600.000 berani. Gerem bayaran aja. Sayang. Jangan bayaran jangan banyak. Iya, udah kita goceng berdua aja katanya. Kan salawatan tuh ya, kadang tanggokan. Ya bu. Mana nih ya? Makanya itu duit berantem di kantong. Kalau kata cepean, nih gue dicomot. Kalau kata yang biru, dah lu warna lu cakep, merah-merah begitu, enggak nggak bakal demen orang. Gue yang dicabut nih, gue biru, ada merenengnya dikit. Kalau kata gocap, gocap diomelin nama hijau sabilo 20.000. Kalau kata yang 20.000, cap, lu lumayan buat beli pulsa. Iya, buat beli internetan lu, paling dapat 3 giga itu. Kalau kata yang 20, 20 diomelin lagi sama yang ungu ceban. 10. Lagi belagu banget, lu ini ambil nih, gue diambil, warna ungu nih, ungu janda. Kalau pada saya pada demen sama gue. Kalau katanya 10.000, yang 10.000 kebuatan pede diomelin lagi sama kuning langsat. Goceng. Ungu ceban, lagi pede banget nih, gue yang bakal diambil. Tuh, diomelin lagi tuh kuning langsat. Sama mana yang abu-abu? 2.000. Nih, pasti gua. Lu dari tadi gue dengerinnya lo ngomong recet-recet banget. Iya, lu ngomong begini-begini, pasti gua ini. Gua yang lagi laku banget ini abu-abu. Gua yang lagi rame banget ala gua doang ini abu-abu. Abu-abu kan rayang-rayang, kemana aja nyerep. Tuh kalau kata 2.000. Nah yang 1.000 yang pojokan lecek. Agak ngomong dia. Yang 1.000 lagi ngempet di pojokan. Sekali yang ngomong begitu, lu ngapa sih? Kalau kata 1.000 nih. Tadi lu pede banget yang cepel, lu sampai diomelin sampai berantem sama gocap-gocap. Lu tadi ada gue di belakang katanya main 20.000 tadi lu keplak kata di belakang sama yang cebaran lu diomelin sama yang katanya mau yang gocengan sampai diomelin yang abu-abu. Lu pada recet bagaimana, tetap aja gue yang diambil. Bu, kotak lewat yang diambil gocap cepet 20 apa berapa itu? 1.000. Enggak ada orang nih. Tuh, Bu. 1.000. Urusan agama itu kadang naruh di kotak uang kantong, lagi ngaji bulanan kan megang tangguk gitu bu ya, naruh 1.000 kadang naruh goceng doanya banyak banget. Ya Allah, panjangin umur saya Allah, sehatin badan saya Allah, sehatin badan lahir dan batin saya Allah, jadikanlah anak saya keturunan anak yang salihin dan salihan. Ya ilah kata malaikat 1.000. Uang itu mah kemana jemplekah ini? 2.000.
Bu, urusan agama kita kudu royal. Contoh, seandainya kemarin kita sebelum kita peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba seandainya kita hidup di zaman Rasulullah, ibu-ibu mau diajak perang ini? Mau jadi janda? Lah kagak. Laki-laki juga diajakin sama Rasulullah, bang ayo kita kumpul habis Johor, ngapain kita perang Badar, ayo hari-hari. Ada aja alasannya, ya ilah kalau lagi ngopet banget ini tunggir gue lagi ngendut ini kampungan berkocak banget, ada aja alasannya, bener bu. Makanya beruntung kita hidup di zaman di akhir umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah tiba ngaden Mi'raj setahun sekali, lah tiba sekali itu setiap tahun sekali itu maulid. Buat Nabi telur gunting-gunting, ngidang. Lah buat Nabi telur digunting-gunting, ngaku umatnya. Bu, saya umatnya Rasulullah. Wah pas lu saja ngadain acara Mi'raj, telur gunting-gunting, mana bihuna bening banget, utak buat sama kecap. Bu, ya ilah ngaku kita umatnya Rasulullah. Buat Rasulullah kita pelit banget. Orang kalau buatan pelit buatan kutak buatan bola kuning buatan matang emod. Apa juga buatan kuning emod, pisang aja buatan matang emod. Emod bahasa Indonesia apa nih ya? Modrok, gitu mod dan gitu. Iya, kan sama pek. Kalau pek kita pengen lembek, kita keras. Tuh pek. Tuh, orang kalau bola kuning matang-matang emod, waduh berabe bu. Ini habis Mi'raj misalkan, makan itu sama anuan presto ya. Ada sayur cecek dikeduk, diaduk-adukin, ada sambel ditutul. Apa tahu makan cek bukan mana cek. Itu tuh anjing lo kemana ya kan? Kalau nanti ngomong ini, begitu ya ibu-ibu recet aja recet. Kalau takut kehabisan, ya mana saya cek. Enak banget itu kayaknya itu kemana sambal ini sambal mau kemana itu rup-rup takut kehabisan. Apa no jadi gue garesin pulang Mi'raj, mampir lagi kata temen nah cek Roman tang hari-hari kita mampir itu tukang bakso kayaknya sumrah buat ini makan lagi tuh bakso makan lagi makan molek kalau kunyam lagi om no cek gue lupa cek hari ini kan satu anak sunat ini ya kita mampir ya kalian gue mampir lagi itu pemanjaan sunat dapat itu yang namanya nasi kuning ditutul ada kuping gajah diganjem-ganjemin mingguangah aja pas pulang kempongan blebek ngapain tuh nyobain berak buang air pas buang air di jamban adanya ada lele orang kalau buatan kuning buatan matang emod saking pelitnya gara-gara dia makan tadi habis Mi'raj makan daging presto terus habis makan bakso terus nasi kuning pas buang bolehan nah itu lele dikeselin aja. Kata orang itu enak banget lele ya, gue bisa makan presto, gue bisa makan bakso, kolok enak banget tuh ya. Ya ilah buang bolehan masih agak redo juga. Bu, ada di sini ibu-ibu buang bolehan diliatin aja. Kalau gue ngenes amat itu ya. Nggak boleh bu. Ini ke situ-situ nih bang. Tahu ya ke situ-situ nih ngomong. Yang begini bawaannya hari-hari ceramah, gue udah lapar. Nyarap ya belum. Ngopi masih melepuh kita iya kono. Bu, yang penting pada sehat, sholat yang 5 waktu. Hidup jangan kita ngeluh mulu. Ya Ustadz hidup saya baba saya susah, saya susah. Sampai saya ini keturunan susah juga sama keturunan belangsak. Jangan begitu hidup. Yang penting mah hidup begini bu, prinsipnya, rumusnya, waktunya ngaji, waktunya sembahyang. Nanti pasti Allah akan ngangkat derajat kita. Amin. Begitu. Yang kedua nih hati kita jangan tendegi sama orang. Tetangga beli TV jam meriang, tetangga beli motor PCX pakai koyo sampai dimun-munan ditaruh sampai ditunggir. Terus tetangga beli kiping gelibet modal lagi. Paham ya bu? Jaga hati kita. Makanya hidup jangan baperan jadi orang yang kesinggungan. Biarin orang mau ngomong apa bercanda mau, dibercandain orang marahan dia. Ya bu, nyolek mau, dicolek marahan dia. Apa lu? Nyolek gua lu? Mau apa lu? Ya, gua tempat kalau kata-kata ya, wadon kalau kena berantem lah, emang ada komanya. Kalau kagak ada, lakinya buatan diomelin. Bang, gua mau demen buat lu. Ya, lu mau pusing banget lu cuma buat tabunan bang lu, Bang. Lu di laki model kayak lu, Bang, digoreng lengket, dimakan taik, disop anyep, di sate hancur, dimakan sakit perut, ada nyusahin. Iya, gua gencet itu batang leher lu, Bang. Tuh wadon kalau ngomelin laki. Bu, udah sayang. Emang jadi laki serba salah bang. Seminggu agak pulang dicari, matanya panjang.
anak diomelin, balok masih pulang-pulang ini. Lakinya pulang atau pintu sembari kayak panjang longo. Assalamualaikum. Apa kata bini ditompok? Lanjuran bang, lu jangan pulang. Gua tulak tangan tulak pinggang. Ya, yang kiri tulak pinggang atau megang lenjing. Lanjuran bang, jangan pulang. Maka jadi laki sudah salah. Agak pulang diomelin. Ya bu, sampai pulang diomelin lagi. Ya bu. Makanya kudu sayang. Makanya kalau pengen hidup kita berkah, nyari rezeki suami biar lancar, makanya melaki sama bini kudu ada kerjasama. Laki nyari nafkah, bini di rumah kudu rajin ibadah. Ngangkat tangan, pagi-pagi berangkat nih suami nyari nafkah, berarti bininya ngambil air wudhu. Ngapain? Sholat sunnatul duha. Ngangkat tangan kepada Allah, ya Allah, di pagi yang cerah ini dengan keberkahan ini saya memohon kepada Engkau, laki saya lagi berangkat cari nafkah, ya Allah, mudah rezeki yang dikit banyakin apa ya Allah, yang banyak berkahin apa ya Allah, mudah-mudahan laki saya dapat rezeki yang banyak. Nangisnya nggak agak dibuat-buat ya, tuh begitu kudunya. Ini kadang kagak mikirin tuh bini, laki ada duit apa kagak. Walaupun tuh bininya di mana majelis salim dia aktif, tetap lakinya palanya berkonde. Bininya rajin ngaji, di mana majelis taklim dia ada. Ustazah Anu dia ngikut, Ustazah Anu dia ngikut, Ustazah Anu dia ngaji, mau Ustazah Anu dia ngaji, tetap lakinya palanya berkonde. Memang apa? Mau ucap tuh bininya, bang. Ini kita lagi tawakupan, penutupan. Karena Ustazah Anu mengadain anu seragaman. Lu ada duit apa itu? Gue pengen nggak pakai. Gua wah, bini dikata begitu laki. Ada duit gue pengen nggak pakai, bang. Pikir bang, ya lah, usahain bagaimana kayak bang lu minjem kayak teman lu dong. Gue malu nih bang, ngaji. Masih teman-teman yang lain pada seragaman gua kagak. Malu lu bang, jadi bini lu, jadi laki lu. Iya gua, dan tadi kata, gak bini siapa itu kita. Ini yang lain pada seragaman dia banget ini. Bener-bener lapar banget emang begini. Kalau kira ngaji, denger ceramah, bawaannya beringsang. Coba kalau denger dangdut, ya, bini gua lagi goyang begitu tuh. Bibir udah pada boes. Bibiran nyanyi udah pada boys, apa kata penonton? Terus ya coba kira ngaji, ini Ustaz nanya terus lagi nih, terus hati mari ngancem, terus udah nggak tahu diri Ustaz, begitu lapar banget hari-hari ya bu. Intinya saya pesan kepada ibu-ibu, suksesnya kita mengadakan Isra wal Mi'raj. Setelah kita Isra wal Mi'raj, ayo kita tingkatin lagi amal ibadah kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita niatkan bulan suci Ramadan yang akan datang ini, mudah-mudahan kita niatin, ya Allah, mudah-mudahan berikan saya kesehatan lahir dan batin saya agar saya bisa menjalankan suci Ramadan dalam keadaan keimanan dan Islam saya. Mudah-mudahan tahun ini suci Ramadan kita puasanya pol, bener bu, amin. Dan mudah-mudahan terawihnya juga pol, amin. Dan mudah-mudahan tadarusan kita mudah-mudahan dia pada hatam, insya Allah. Dah begitu aja yang dapat saya sampaikan. Saya doain mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan saya doain biar pada panjang umur, sehat badannya, berkah kehidupannya, dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita baca suratul Fatihah untuk ibu siapa anaknya ya, katanya ulang tahun. Hah? Widi Handoko ya, yang katanya mau ulang tahun. Kita doain biar panjang umur dan mudah-mudahan kalian dewasa nanti menjadikan anak yang soleh. Laki ya? Laki Papa Don? Mudah-mudahan jadi anak yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doain para orang-orang tua kita, sanak famili kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, diluaskan dalam kuburnya di mana maupun kuburnya jadikan raudhah min riyadhil jannah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Kurang lebihnya saya mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya bu ya, maafin bu ya. Ya bu ya, ada buah jeruk, ada buah salak, ada buah apel, ada buah pir. Kalau disatuin namanya parsel ya. Kalau ada, kalau kagak ada ya lo kalau mana kagak nyanak juga nyari KPUP kemana kayak ya. Ya kalau ada, kalau kagak mana kita pulang lenggang aja lah, malu ini. Iya bagaimana tenteng aja, mana kita belum nyarap belum apa ya bu ya. Memang begini emang kagak gempek inilah, kita kedua makan motor dua nih apa kita nyari terikat itu bagaimana? Iya gitu namanya gitu ya bu ya. Ya gitu lah saja ya, karena kita namanya gitu doang ya.
nyawa ayah lah. Ya Allah, bikinnya mereneng banget ono. Gimana tuh udah begitu aja Wak, kurang lebih sama nih bukan pintu maaf yang suas-suasnya ya. Yang enak jalan-jalan ke Pondok Ungu, jangan lupa pakai getek. Paling enak orang yang berilmu pulang-pulang nenteng besek. Ya, kalau agak ada mah tega amat ini romana ya. Ada begitu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.